Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makiam semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah seru tentang seorang pemuda gaul yang selalu mendapatkan rezeki dimanapun ia berada. Di mana keberuntungan tersebut dalam cerita ini berasal dari seorang ibu-ibu yang sepertinya punya masalah dengan suaminya. Hingga akhirnya ibu muda tersebut yang awalnya selalu marah-marah berubah jadi manja-manja. Wow, anu itu gimana mak kok bisa gitu? Wah, anunya itunya apanya lah, pokoknya lumayan kalau diceritain. Udah, daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku Bendi. Pekerjaanku mengharuskan aku untuk selalu berpindah tempat layaknya seorang pelancong. Aku seorang kontraktor, meski di usiaku yang masih dibilang muda, yaitu 29 tahun. Setiap ada pekerjaan atau proyek di satu daerah, aku selalu ngekos, hitung-hitung penghematan pengeluaran. Sekaligus, siapa tahu pas ngekos itu dapat tetangga yang bisa untuk dijadikan penghilang kejenuhan dan penghangat di dinginnya malam. Biasanya kan, kalau namanya kos-kosan itu pasti berisi berbagai karakter orang, seperti yang akan aku ceritakan dalam kesempatan ini. Aku mendapatkan tetangga kos pasangan suami istri yang selalu diwarnai keributan, dan pada akhirnya aku berhasil mendapatkan kue bikang yang maknyus. Walaupun itu bukan untuk yang pertama kalinya, karena aku ini kan masih muda, ganteng, seorang kontraktor pula, jadi ya disukai wanita gitu. Percaya tidak percaya, kalau aku pindah kerja dan kos, kebanyakan aku pasti dapatkan itu. Ya kadang istri orang, mahasiswi, bahkan pegawai kafe. Bulan ini, proyek dan tender belum diumumkan. Tapi aku udah ngincar tender di salah satu daerah, yaitu Sulawesi Selatan. Sebelumnya, aku udah ketemuan sama seorang kepala dinas yang aku kenal baik. Dari Jakarta, aku terbang menuju Sulawesi Selatan. Begitu sampai aku cari hotel untuk 2-3 hari sambil cari rumah kos. Di hari yang kedua, aku dapat kos berkat salah seorang office boy hotel itu. Aku berharap semoga kosan itu sesuai dengan kriteria yang aku inginkan, yaitu bersih, kamar mandi dalam, air lancar, bukan kos mahasiswa, karena pasti suka berisik. Aku pun pergi ke kosan itu untuk melihat langsung. Ya, ternyata sesuai dengan harapan, kosan itu merupakan kos keluarga dan karyawan atau karyawati. Sesudah 2 hari aku di kos baru ini, belum sempat kenalan sama tetangga kos lainnya, gara-gara aku sibuk jalan-jalan dan mengenal kota ini, istilahnya mah survei. Lagian juga sepertinya penghuni kos yang lain gak terlalu peduli sama orang-orang kos, dan mereka pasti sibuk sama urusan masing-masing. Malam itu, aku pulang jam 10 lebih. Sehabis nyapu kamar, aku buka pintu kamar dan duduk di dekat pintu sambil nyetel musik pakai speaker portable merek JBL. Gak lama kemudian, lewat seorang bapak-bapak dan menyapaku. "Malam mas, penghuni baru ya?" tanya beliau. "Oh iya pak," aku berdiri dan nyalamin. "Saya Bendi," ujarku memperkenalkan diri. "Saya Broto mas," sahutnya memperkenalkan dirinya. "Kos di sini juga pak?" tanyaku lagi basa-basi. "Iya mas, saya bareng istri pas di kamar samping mas," jawabnya menjelaskan. "Sorry mas, saya masuk dulu ya," ujarnya lagi. "Oh iya pak, silakan," sahutku. Nggak lama setelah pintu diketuk oleh Pak Broto, istrinya membukakan pintu terus keluar sambil marah-marah. "Kemana aja kamu? Baru pulang?" seru istrinya. Belum selesai marahnya dia ngelirik aku senyum. Tapi mungkin karena malu, dia pun menarik suaminya untuk masuk kamarnya. Nggak lama kemudian, aku dengar keributan suami istri itu.
Belakangan aku tahu nama istri Pak Broto itu adalah Bu Desi. Sudah berumur tapi masih kelihatan muda. Perawakannya gak begitu tinggi, kulit putih. Yang membuat aku terpana adalah perkakas yang lumayan kuwede, 36B. Suatu malam, menjelang pagi, sekitar jam 1-an pagi, aku kala itu masih duduk di depan kamar kosan. Aku dengar Bu Desi nangis dan gak lama kemudian Pak Broto keluar dari kamarnya. Kamu belum tidur, Mas? Saya jalan dulu ya, Mas, ucap Pak Broto yang agak kaget saat melihatku. Iya nih, Pak. Oh iya, hati-hati di jalan, Pak, balasku. Sepertinya baru saja terjadi cekcok lagi di antara mereka berdua. Kasihan Bu Desi, sampai nangis begitu, batinku. Aku dengar suara motor Pak Broto pergi. Makin lama, aku dengar istri Pak Broto nangisnya makin kenceng. Karena khawatir kenapa-napa pada Bu Desi, aku dengan lancang beraniin diri buat ketuk pintunya. Takutnya habis berantem itu, bininya Pak Broto nekat yang tidak pikirku kalah itu. Tok, permisi, ucapku. Kemudian pintu dibuka. Aku lihat istri Pak Broto dengan muka sembab dan pipi yang biru. Pasti habis dipukul nih, pikirku cepat. Maaf ya Bu, saya lancang. Ibu gak apa-apa kan? Tanyaku penasaran. Mas, iya gak apa-apa kok. Maaf ya bikin ribut malam-malam, ucap Bu Desi pelan. Serius gak apa-apa Bu, itu pipinya biru, tanyaku lagi. Gak apa-apa kok Mas, jawabnya seraya menunduk malu. Saya khawatir ibu kenapa-napa loh, sahutku. Iya Mas, maaf ya, ibu masuk dulu ya, ujarnya kemudian. Klik, pintu ditutup. Buset, main tutup aja, gak apa-apa deh. Yang penting Ibu Desi beneran gak kenapa-napa, batinku. Beberapa hari, aku jarang di kos. Malam sibuk lobi-lobi. Sore itu, aku berniat nyuci baju. Tapi akhirnya, aku mikir. Akan lebih baik aku cari laundry. Tapi di mana? Lagi bingung gitu. Aku lihat sekilas Bu Desi lagi nyapu di luar. Sore Bu. Oh iya maaf belum kenalan. Saya Bendi. Serayaku ulurin tanganku. Oh iya, maaf ya Mas. Waktu itu kalau gak sopan padahal kamu niat baik. Saya. Desi panggil saja Bu Desi Mas, ujarnya. Kami pun salaman. Oh iya Bu, di sini di mana ya ada tempat laundry? Tanyaku. Ada kok Mas, tuh di depan. Cuman emang gak ada planknya. Tanya aja di depan namanya Mbak Sulis, ujarnya lagi. Oh oke Bu, makasih. Saya kesana dulu ya. Makasih loh infonya, ujarku. Iya Mas, emang banyak cuciannya? Tanya Bu Desi lagi. Lumayan banyak Bu, maklum hampir seminggu. Hehehe, jawabku. Oh, kalau gak banyak titip ibu aja Mas nyucinya, sahut Bu Desi menawarkan. Wah gak usah Bu, nanti malah ngerepotin, sahutku gak enak. Ya udah Mas, saya masuk dulu, sahut Bu Desi. Akhirnya, aku pergi ke laundry. Selesai timbang dan bayar, aku balik lagi ke kos. Tapi sebelum balik, aku pergi ke minimarket buat beli udut Samsu 3 bungkus buat stok. Sampai di kos ternyata sepi. Seperti biasa, aku buka pintu dan setel musik sambil duduk santai malam itu. Gak lama kemudian, Bu Desi keluar dari kamarnya. Malam Bu Desi, sapaku. Mas Bendi, sahutnya. Mau kemana Bu? Tanyaku. Mau ke Indomaret Mas, jawabnya. Sekembalinya Bu Desi dari belanja, aku ajak Bu Desi untuk ya sekedar ngobrol-ngobrol dulu. Tetapi lama-lama malah makin jauh arah obrolannya. Waduh, maaf Bu, udah buat Ibu curhat malam ini? Ujarku merasa gak enak. Gak apa-apa kok Mas, lagian Ibu jadi lega. Ibu mau cerita sama siapa lagi? Di sini susah mau ngobrol sama yang lain, ujarnya. Akhirnya, setelah Bu Desi curhat ke aku mengeluarkan unik-uniknya atas perilaku suaminya yang jarang pulang itu, aku dan Bu Desi semakin akrab. Saking merasa akrabnya, malam itu kita berdua sampai tukeran nomor WA. Beberapa hari kemudian, bing. Aku kaget karena waktu itu hampir jam 11 malam. Kok ada WA masuk? Malam Mas, sorry ganggu. Udah tidur belum? Belum Bu, aku gak biasa tidur cepet. Ada yang bisa dibantu?
Mas Bendi, ada udut? Ibu minta dong, lagi bete nih. Wow, gaul juga, tahu bete, kayak ABG aja. Ada nih Bu, bentar saya antar ya. Gak usah Mas, biar ibu yang ke situ deh, sekalian ngobrol-ngobrol. Aku pun menunggu kedatangannya ke kamarku. Ketika aku buka pintu kamarku, saat itu pas Bu Desi datang, rupanya dia lagi galau. Maklum, suaminya dari terakhir ketemu aku itu belum juga pulang. Lama kita ngobrol, sampai gak kerasa udah jam 1. Bu Desi pun pamit pulang. Jujur, dari awal dia datang, aku gak konsen ngobrolnya. Dia pakai baju tidur yang berhasil memaksa mataku untuk terus saja memandanginya tanpa rasa bosan. Aku mau banget jadinya, tapi aku berusaha tutupin. Mas Ibu, balik dulu ya. Makasih loh, ujar Bu Desi. Iya Bu, sama-sama, sahutku. Mas itu ditutupin terus awas patah loh. Hahaha, hati-hati ntar gak bisa tidur loh, ucap Bu Desi bercandain aku. Hehehehe, kan ada tangan buat selesai nanti Bu, jawabku bercanda juga. Bu Desi pun balik ke kamarnya. Tanpa senyum, tanpa permisi, langsung ngeloyor pergi. Aku bengong sendiri deh jadinya. Merasa celetukan atau tanggapanku tadi itu ada yang salah. Tapi kan Bu, Desi yang mancing duluan. Setengah jam kemudian, ping, udah tidur Mas. Masih belum bisa Bu, belum. Masih terus berdiri ya. Aku mikir mau balas apa, takutnya dia mancing, cuma mau tahu aku gimana. Enggak kok Bu, emang ngeliatin apa sih Mas tadi itu? Kok sampai kayak gitu? Enggak ada kok Bu. Jujur aku makin bingung, sebenarnya mancing atau apa sih maksud Bu Desi? Enggak melulu nih sih Mas. Serius loh Ibu, nanya liatin apa sih? Aku serius juga Bu, enggak lihat apa-apa kok. Mas Bendi, menurut kamu Ibu menarik gak sih? Tahu gak Mas? Ibu tadi sengaja loh pakai pakaian kayak gitu. Biasanya cuman kalau sama suami aja. Ya pastilah semua cowok akan bilang menarik kalau lihat cewek berpakaian kayak gitu Bu, jawabku sok diplomatis. Tapi suami Ibu sudah gak tertarik lagi loh. Masa sih Bu? Mungkin beliau lagi capek Bu. Iya capek abis naikin cewek lain. Naikin? Maksudnya Bu? Kamu ini pura-pura gak tahu ya. Serius Bu, naikin sama dengan berkreasi kerja kreatif bareng layaknya suami istri. Wah, si Ibu bahasanya mulai berani nih. Hahaha, Ibu bisa aja bahasanya. Mas, itu tadi masih berdiri gak? Kasian amat itu, ledek Bu Desi dalam pesan singkatnya di WhatsApp. Masih sih Bu, sampai pegel aku, capek sendiri jadinya. Balasku semakin nekat. Hahaha, kasihan amat. Ya udah, dibawa tidur aja Mas, bye. What? Mancing dan gitu doang? Bye-bye Bu. Bu Desi red, tanpa balas lagi. Malam semakin larut, aku masih belum bisa tidur. Ngeliatin jam sampai akhirnya ketiduran sendiri. Sampai HP aku bunyi tanda WA masuk. Ternyata dari Bu Desi nanya aku udah tidur apa belum. Aku lihat jam, masih jam 2:30 pagi. Belum Bu, jawabku. Padahal mah udah. Kenapa Mas pusing ya? Hahaha. Iya Bu, Ibu sih godain doang, bantuin mah nggak. Pesan terkirim cuma nggak di-read. Salah lagi dah aku. Tapi bodo amat lah, siapa suruh mancing-mancing terus. 15 menit kemudian. Sorry lama balas ya Mas. Ibu habis buang air kecil dulu tadi. Mau dibantuin, serius Mas. Ntar Bong. Enggak kok Bu, bercanda aja. Lagian Ibu mana mau. Terus juga ntar suami Ibu pasti marah. Hehehe. Mas Ibu minta udut lagi dong. Ibu ke situ ya? Ya udah, kesini aja Bu. Pintu nggak dikunci, buka aja. Sambil nunggu Bu Desi, aku pun sengaja bikin persiapan untuk menyambut kedatangannya. Klik, pintu pun dibuka oleh Bu Desi dari luar. Mas Bendi, Ibu masuk ya? Iya Bu, masuk aja. Itu udutnya di meja samping TV. Bu Desi pun mengambilnya. Aku cuek aja mainin HP, nonton film seru Jepang, dan sengaja HP aku kerasin suaranya. Ih, seru amat nontonnya.
nonton film itu pasti deh. Hahaha, ya Bu, biasakan anak muda. Mana coba ibu juga mau lihat. Akhirnya, Bu Desi ikut aku nonton film Jepang itu. Pas aku lirik ke arah Bu Desi, ternyata dia lagi liatin apa yang sejak tadi kita bahas berdua sewaktu di WA. Liatin apa, Bu? Tanyaku pelan. Kayaknya gue deh ya, gumamnya. Hahaha, kayaknya doang padahal kecil, ucapku. Pasti gue deh, ucapnya cepet. Buktiin aja sendiri, Bu. Hahaha, malah ketawa dia. Aku jadi bengong, disuruh buktiin malah ketawa. Boleh ku pegang? Tanyanya membuatku kaget. Pokoknya, Bu, Desi silahkan anggap saja ini kamar ibu. Dan silahkan juga, kalau mau anggap juga, aku ini suami Bu Desi, ucapku yakin. Mas Bendi serius? Iya, Bu, saya serius. Kalau begitu malam ini kita harus saling bantu ya, Mas. Mas Bendi kan tahu sendiri, suami ibu itu sudah lama tidak pulang-pulang. Ucapnya sedih. Sudahlah Bu Desi yang cantik, malam ini jangan sedih lagi. Malam ini saya akan membahagiakan Bu Desi, ucapku yang dibalas senyum termanisnya. Tanpa banyak kata dan banyak ini itu, karena kita berdua memang sudah pada berpengalaman, tentu saja sangat mudah dalam memulai pekerjaan kreatifnya. Semakin lama, Bu Desi sudah tampak semakin semangat. Tapi, wait, pintu kamar belum dikunci, aku pun berdiri dan pergi mengunci pintu. Pintu udah aku kunci. Begitu balik, badan aku lihat pemandangan Fata Morgana yang gak bisa aku ungkapin dengan kata-kata. Bu Desi mengangkat kedua tangannya, seperti yang ingin menyambutku. Aku pun tentu saja tidak membuang-buang kesempatan yang ada. Sepertinya Bu Desi memang sangat merindukan akan hal ini. Karena suaminya sudah lama tidak ada kabar, apalagi pulang. Di malam menjelang pagi itu, Bu Desi benar-benar bekerja tak mengenal lelah. Aku hampir kewalahan dibuatnya. Untung aku masih bisa mengimbangi kekreativitasan kerja kerasnya. Di tengah-tengah pekerjaan kreatif itu, tentu saja diselingi dengan segala pujian dan rayuan satu sama lainnya. Mas Ben. Iya, Bu. Ada apa sayang? Bagaimana kalau ibu sampai keterusan, Mas? Soalnya, ini rasa kreatifnya jauh beda dengan saat ibu kerja sama suami, Mas. Tenang saja, Bu. Bendi akan selalu siap untuk ibu kapan dan dimanapun. Kalau suami ibu pulang, kita masih bisa cari hotel kan, sayang? Mas Ben, I love you, Muas. I love you too, Bu. Sayang, malam ini ibu bahagia sekali. Iya, Bu. Saya juga merasakan itu malam ini, Bu. Menjelang pagi, Bu Desi baru keluar dari kamarku dengan langkah gontai, tetapi tersirat di wajahnya senyum kebahagiaan. Mas Bendi, ibu balik ke kamar ibu ya sayang. Iya Bu, makasih ya atas bantuannya. Iya Mas, ibu juga makasih loh. Semenjak kejadian itu, selama aku masih mengerjakan proyek di sana, aku dengan Bu Desi selalu saja terus mengulang pekerjaan kreatifnya. Tetapi karena keteledoran dari Bu Desi, dia tidak rajin minum pil, sehingga dari apa yang sering kami berdua kerjakan secara kreatif itu pun membuahkan hasil. Tetapi anehnya, setelah suami Bu Desi mengetahui hal itu, dia menjadi lebih sering ada menemani istrinya itu, sehingga aku dan Bu Desi makin sulit. Akhirnya, aku tahu kenapa suami Bu Desi selama ini sering tidak pulang. Ternyata dia itu ingin punya momongan tapi tak berhasil-berhasil. Ya, mungkin Pak Broto itulah penyebabnya. Pada ada hal denganku kan, jadi itu hehehehe. Untunglah proyek aku sudah selesai, sehingga aku tidak masalah dengan kembalinya Pak Broto suami Bu Desi itu. Aku pun balik ke Jakarta untuk menunggu proyek di daerah mana lagi. Semoga Bu Desi dan Pak Broto berbahagia selalu. Tamat. Begitulah kisah pengalamanku saat bekerja maksudku, di mana aku selalu memperoleh kebahagiaan dari berbagai macam. Salah satunya yang selalu aku ingat ya, kisah dengan Bu Desi itu.
Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.